Anak-anak, selamat pagi. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat semua. Nah, anak-anak, sebelum anak-anak keluar rumah, anak-anak harus selalu menjaga jarak. Dan ingat, apabila keluar rumah selalu menggunakan masker. Dan sekembalinya dari perjalanan, anak-anak harus selalu mencuci tangan dengan air mengalir. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mulai belajar tentang tema 7. Nah, tapi sebelum anak-anak kita mulai belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Doa selesai dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran kita, yaitu tema 7 tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Dan subtema yang keempat tentang bentuk, warna, dan ukuran dan permukaan benda. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, membedakan ciri berbagai jenis benda, dan yang kedua, menjelaskan aturan merapikan benda, dan yang ketiga, membuat karya kerajinan dari tanah liat, dan yang keempat, pengurangan dua bilangan tanpa teknik meminjam. Nah, anak-anak, mari kita belajar tentang membedakan ciri berbagai jenis benda. Anak-anak, mari kita lihat gambar. Contoh gambar ini, anak-anak, mainan-mainan memiliki bentuk, warna, dan ukuran yang bermacam-macam. Nah, bentuk bola berbeda dengan papan catur. Warna baju Jonas berbeda dengan warna baju Dedi. Ukuran mobil-mobilan berbeda dengan ukuran kelereng. Setiap benda memiliki ciri khas masing-masing. Benda-benda tersebut dapat dibedakan berdasarkan bentuk, warna, ukuran, dan permukaannya. Nah, membuat kalimat perbandingan dua benda. Nah, membandingkan dua benda dapat menggunakan kosakata lebih besar dari atau lebih kecil dari. Mari kita akan lihat gambar, anak-anak, ya. Ukuran boneka Komang berbeda dengan boneka Mei. Boneka Komang lebih besar dari boneka Mei. Maka boneka Mei lebih kecil dari boneka Komang. Nah, anak-anak, mari kita lihat lagi tentang ciri-ciri benda pada percakapan. Nah, lihat ada pada percakapan, di samping Komang dan Mei menyebutkan beberapa ciri pensil yang akan mereka gunakan. Ya. Dan menggunakan pensil berwarna merah dan berukuran pendek. Sehingga Mei akan menggunakan pensil berwarna biru, dan maka itu mari kita lihat percakapannya anak-anak antara Mei dan Komang. Mei, ya. Hai Komang, apa kamu sudah siap untuk ulangan matematika nanti? Jawab Komang. Aku sudah siap, Mei. Aku sudah belajar semalam. Tapi aku lupa memasukkan tempat pensilku ke dalam tas setelah belajar. Bertanya lagi, kamu bisa meminjam pensilku? Komang, aku membawa dua pensil. Ada pensil yang berwarna merah dan biru. Ada dua pensil, ya. Ada pensil yang berwarna merah dan berwarna biru. Maka kamu mau meminjam pensil yang mana? Komang menjawab, wah, kamu baik sekali. Kalau begitu aku pinjam pensil warna merah saja ya, Mei.
Karena pensil merah lebih pendek dari pensil biru. Jadi kamu bisa memakai pensilmu yang lebih panjang. Maka jawab Mei, baiklah kalau begitu. Koma menjawab, terima kasih Mei. Nah, maka di sini anak-anak akan lihat membuat kalimat perbandingan. Mei meraba permukaan ubin lantai di teras rumah. Permukaan ubin halus. Lalu Mei meraba batu yang ia temukan di pekarangan. Permukaan batu berbeda dengan ubin. Permukaan batu kasar, kalau permukaan ubin itu halus. Kalimat perbandingan yang tepat antara ubin dan batu adalah permukaan ubin itu halus sedangkan batu itu kasar. Sehingga setiap benda yang permukaannya halus, ada juga yang benda yang permukaannya kasar. Nah, anak-anak, mari kita lihat berbagai bentuk benda. Nah, ada sini lihat anak-anak gambar ya. Komang mengelap kaca jendela. Kaca jendela di rumah Komang berbentuk segi 4. Permukaan kaca jendela halus. Jonas menyikat ban mobil. Nah, lihat gambar kedua. Permukaan ban mobil kasar. Ban mobil itu berbentuk lingkaran. Nah, kita dapat membedakan setiap benda berdasarkan bentuk dan permukaannya. Nah, anak-anak, mari kita lihat lagi bagaimana bahan ya, pembuat benda. Nah, mari kita lihat gambar anak-anak. Setiap benda dapat terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Pemilihan bahan disesuaikan dengan kegunaan setiap benda. Maka anak-anak kita lihat ya. Di sini meja, bangku, dan lemari terbuat dari kayu. Kayu dipilih karena sifatnya yang keras dan kuat. Maka pada gambar yang kedua ini anak-anak, ada ban, ada balon, dan ada karet. Ada karet ya, karet geram biasanya kita taruh di dalam tangan anak-anak ya. Maka karet itu terbuat dari karet. Ya. Karet dipilih karena ya, sifatnya yang lentur. Ya, tarik ini lentur. Nah, pada gambar yang ketiga, anak-anak kita akan lihat buku, majalah, dan koran terbuat dari kertas. Kertas dipilih karena ringan. Nah, pada gambar yang ketiga, anak-anak kita lihat kaca jendela, aluminium, dan gelas terbuat dari kaca. Kaca dipilih karena sifatnya yang kuat, tidak menyerap air, dan tembus pandang. Nah, anak-anak, mari kita lihat lagi tentang aturan merapikan benda. Setelah selesai bermain, Jonas selalu merapikan mainannya. Kamar Jonas menjadi rapi kembali. Jika disimpan dengan baik, mainan akan lebih terawat. Selain merapikan mainan, Jonas juga merapikan benda-benda lain. Maka akan lihat itu gambar Jonas merapikan mainan yang merupakan salah satu aturan yang ada di rumah. Aturan di rumah
dibuat untuk dipatuhi seluruh anggota keluarga. Jika aturan di rumah tidak dipatuhi, akan membuat keadaan rumah itu menjadi berantakan. Nah, anak-anak, mari kita lihat tentang penggunaan benda sesuai fungsinya. Benda yang digunakan sesuai fungsinya akan lebih awet atau tidak cepat rusak. Hal tersebut juga dapat menjaga keamanan dan keselamatan. Maka anak-anak perhatikan contoh penggunaan benda-benda tersebut sesuai fungsinya. Nah, anak-anak, di sini kita lihat gambar pertama tentang bermain ayunan tidak sambil berdiri. Nah, anak-anak itu duduk. Kalau berdiri bisa jatuh. Pada gambar kedua, anak-anak menggunakan alat kebersihan yang sesuai. Dan juga gambar yang ketiga, tidak mencoret-coret tembok. Nah, anak-anak, mari kita lihat lagi tentang aturan ketika meminjam barang orang lain atau teman. Barang yang kita pinjam harus kita jaga dengan baik. Hal tersebut merupakan salah satu aturan ketika meminjam barang orang lain. Maka anak-anak perhatikan gambar sampingnya. Berikut aturan-aturan lain ketika meminjam barang orang lain. Yang pertama, meminjam, kita yang pertama itu kita meminta izin dulu terlebih dahulu kepada pemiliknya. Dan yang kedua, berhati-hati ketika menggunakan barang tersebut. Dan yang ketiga, menjaga barang agar tidak rusak. Dan yang keempat, mengembalikan barang jika sudah selesai digunakan. Dan yang kelima, anak-anak, berterima kasih saat mengembalikan barang kepada pemiliknya. Nah, anak-anak, mari kita lihat lagi tentang cara membuat karya kerajinan dari tanah liat. Tanah liat dapat digunakan atau banyak digunakan untuk membuat hiasan. Jadi hal ini karena tanah liat itu lunak dan mudah dibentuk. Selain hiasan, kita juga dapat membuat benda lain untuk digunakan sehari-hari. Kerajinan dari tanah liat dapat dibuat menggunakan tangan seperti gambar ini, anak-anak. Nah, berikut adalah contoh kerajinan dari tanah liat itu dibentuk. Maka ada di sini ada tempat bunga, pot bunga. Nah, anak-anak, mari kita lihat lagi tentang membuat lukisan dari pasir. Perhatikan gambar di sampingin anak-anak ya, guru tampilkan gambar. Selain dengan kertas dan kanvas, melukis juga dapat dilakukan dengan menggunakan pasir. Seperti gambar ini anak-anak ya, melukis dengan pasir, menggunakan pasir. Pasir dapat kita temukan di pantai. Pasir juga dijual di toko bahan bangunan. Melukis menggunakan pasir dapat dilakukan di atas triplek atau kaca, meja, atau langsung di pantai juga. Maka lihat gambar anak-anak ini. Perhatikan contoh gambar yang dilukis tentang berlukisan gambar. Nah, anak-anak, mari kita lihat lagi tentang pengurangan dua bilangan
tanpa teknik meminjam. Nah, anak-anak, hasil pengulangan lebih mudah dihitung dengan cara bersusun pendek. Perhatikan contoh berikut ini anak-anak ya. Ibu memiliki persediaan 45 cangkir. Saat ada tamu, sebanyak 12 cangkir digunakan. Berapa sisa cangkir yang belum digunakan? Maka penyelesaiannya anak-anak di sini kalimat matematika dari soal di atas tadi adalah 45 dikurangi dengan 12 sama dengan, agar lebih mudah dikerjakan dengan cara bersusun pendek. Maka 45 dikurangi dengan tulis 45 dan di bawah 12 kurang. Maka satuan dengan satuan dikurangi satuan dengan satuan, baru puluhan dengan puluhan. Jadi 4 dikurangi 2 sama dengan 3. Ya. 4 dikurangi dengan 1 sama dengan 3. Jadi 5 dikurangi, ya, 5 dikurangi 2 sama dengan 3, 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Maka 45 dikurangi 12 sama dengan 33. Jadi sisa cangkir ibu yang belum digunakan adalah 33 buah. Nah, mari kita lihat contoh benda yang memiliki permukaan halus antara lain gelas, bola pantai, cermin, dan sendok. Itu contoh benda yang memiliki permukaan yang halus. Sedangkan benda yang memiliki permukaan kasar antara lain bola basket, keset, ban, dan juga batu. Nah, anak-anak, mari kita lihat lagi cara menyelesaikan soal cerita dengan pengurangan. Ibu memiliki persediaan 48 piring. Sebanyak 16 piring merupakan piring plastik, sedangkan sisanya piring keramik. Berapa banyak piring keramik milik ibu? Nah, maka di sini adalah mari kita lihat bagaimana cara menyelesaikan dengan menggunakan kalimat matematika. Maka 48 dikurangi dengan 16, ya, kita menggunakan dengan cara bersusun pendek menurun ke bawah. Jadi 48 dikurangi dengan 16 sama dengan ke bawah lalu dikurang. Jadi sekarang satuan dikurangi dengan satuan, jadi 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Jadi 4 dikurangi dengan 1 sama dengan 3. Maka 48 dikurangi dengan 16 sama dengan 32. Jadi banyak piring keramik milik ibu ada 32 buah. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana hubungan pengurangan dan penjumlahan. Maka di sini anak-anak perhatikan contoh penjumlahan. 54 ditambah dengan 10 sama dengan 64. Karena 54 ditambah dengan 10 hasilnya 64. Maka 64 dikurangi dengan 10 akan menjadi 54 kembali. Maka dapat ditulis 64 dikurangi dengan 10 sama dengan 54 kembali. Hal ini juga berlaku untuk 64 dikurangi dengan 54 akan menghasilkan 10. Maka kalau ditulis 64 dikurangi dengan 54 sama dengan 10. Nah,
Sampai di sini anak-anak penjelasan Ibu Guru. Semoga anak-anak bisa memahami dan mengerti apa yang disampaikan oleh Ibu Guru. Nah, anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Salam DJTM.